Salam geografi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mata kuliah geografi tanah, yaitu faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah itu yang pertama adalah iklim, yang kedua adalah topografi, yang ketiga adalah bahan induk, organisme, waktu, serta faktor yang lain. Konsep pembentukan tanah, model proses terbuka. Tanah merupakan sistem yang terbuka. Sewaktu-waktu tanah dapat menerima tambahan bahan dari luar, input, atau kehilangan bahan-bahan yang telah dimilikinya, atau output. Input, hasil pelapukan bahan induk, endapan baru, air hujan atau irigasi, sisa-sisa tanaman, energi dari sinar matahari. Output, erosi tanah, penguapan air, penyerapan unsur-unsur hara oleh tanaman, pencucian, pancaran panas. Selain itu, di dalam tanah sering terjadi pemindahan bahan tanah dari lapisan atas ke lapisan bawah, atau sebaliknya, disebut translokasi dalam solum. Faktor pembentuk tanah yang pertama ada bahan induk, itu meliputi tekstur, struktur, komposisi kimia, dan mineral. Sedangkan iklim itu meliputi suhu dan curah hujan. Topografi adalah relief, ketinggian suatu tempat, kemiringan suatu tempat itu akan mempengaruhi pembentukan tanah. Yang keempat adalah organisme, vegetasi, dan hewan termasuk manusia. Yang terakhir adalah waktu. Semakin lama berlapuknya suatu tanah akan berbeda. Ketika waktunya baru terbentuk, maka dia mempunyai sifat keras, berbanyak unsur pasir, sedangkan lama dia akan mengandung banyak unsur liat. Tanah adalah produk dari iklim, organisme, dan topografi yang mempengaruhi bahan induk dalam jangka waktu tertentu. Faktor pembentuk tanah ada agen, gaya, atau kondisi yang telah sedang akan mempengaruhi pembentukan tanah. Yang terbentuk meliputi iklim, klimatoscene, bioscene, organisme, bahan induk, litoscene, topografi, toposcene, dan waktu adalah kronoscene. Bahan tanah berasal dari bebatuan beku asam dan batu pasir yang melapuk sangat lambat akan berstruktur berpasir kasar dengan liat yang didominasi tipe 1. Tipe 1 kaolinit dan berkejenuhan basah rendah atau tanah miskin. Jika berasal dari bebatuan beku basah dan bebatuan sedimen mudah lapuk. Berstruktur halus dengan liat yang didominasi 2:1. Montmorillonit dan berkelanjutan basah tinggi. Tanah relatif subur. Riolit atau lambat lapuk, berstruktur halus, tanah mudah berstruktur halus. Sedangkan granit adalah basalt, gabbro, mudah lapuk, berstruktur kasar, dan tanah mudah berstruktur kasar. Bahan induk, tekstur tanah yang berasal dari mineral kulit lapuk seperti pasir, kuarsa akan tetap terlihat meskipun tanah tua. Dari bahan induk asal batu kapur murni yang keras akan berbentuk tanah-tanah yang berpasir dangkal atau sering disebut dengan terra rosa. Sebaliknya, jika berada dari batuan kapur tidak murni, mudah lapuk, bersolum agak dalam, dan bertekstur halus. Bahan induk itu yang pertama meliputi adalah granit, ada sienit, granodiorit, gabbro, peridotit, dan dunit. Ini merupakan batuan induk. Tanah yang terbentuk dari granit dan sienit adalah tanah sulit dilapukkan, tekstur kasar, masam, dan unsur hara. Sedangkan yang mudah lapuk itu ada peridotit atau basal, tekstur halus, basah, dan unsur haranya naik. Jadi mudah dilapuk. Basalt itu dia mudah dilapukkan.
Ada vulkanik. Gunung vulkanik akan menyebabkan terbentuknya tanah andisol. Tanah ini adalah merupakan tanah yang paling subur dengan unsur hara yang paling lengkap dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain. Yang selanjutnya adalah iklim, merupakan faktor yang paling aktif dalam proses pembentukan tanah, mempengaruhi reaksi kimia dan aktivitas flora dan fauna. Reaksi cepat fisik, pelapukan mekanik, cepat proses kehilangan lambat, perkembangan terhambat, serta reaksi cepat kimia, pelapukan kimia, mekanik cepat, proses kehilangan cepat, dan perkembangannya sangat cepat. Selanjutnya adalah reaksi lambat, pelapukan mekanik lambat, proses kehilangan lambat, perkembangannya lambat, serta reaksi lambat, pelapukan kimia cepat. Ini adalah proses kehilangan cepat dan perkembangannya agak cepat. Ini adalah suhu, kita garis lurus, dan ini adalah curah hujan. Jadi ini adalah iklim. Jadi reaksinya itu kalau dengan curah hujan kita tarik garis, reaksinya cepat, reaksinya lambat untuk pelapukan mekanik. Sedangkan suhu, kalau kita gabungkan antara suhu dan curah hujan, maka pelapukan mekaniknya lambat, proses kehilangan lambat, sedangkan perkembangannya lambat, dan seterusnya. Iklim tropis, curah hujan tinggi dan suhu yang tinggi itu mengakibatkan pelapukan batuan atau mineral cepat dan penambahan bahan organiknya cepat. Demikian juga dekomposisinya. Pencucian unsur hara relatif sangat tinggi. Karena kondisi seperti ini, ketika terkena curah hujan yang tinggi, maka dia kategorinya adalah basah. Ketika terkena suhu yang tinggi, maka dia akan panas. Maka akan mempercepat proses pelapukan batuan. Selanjutnya adalah jasad, vegetasi, dan mikroba. BOT apabila terdekomposisi oleh mikroba heterotropik akan menjadi sumber energi atau unsur hara mikroba. Profil tanah hutan lebih berkembang ketimbang profil tanah rumput. Kadar BOT dalam profil tanah padang rumput lebih tinggi atau 30% pada horizon A dan B. Jasad hidup, lanjut dan continuous proses dekomposisi biomasa yang lebih baik pada tanah rumput dibandingkan pada tanah hutan. Biomasa tanah hutan lebih sedikit dibandingkan tanah padang rumput setiap tahunnya. Lebih intensif berkolasi pada tanah hutan dibandingkan tanah padang rumput. Akibat dari perkolasi membawa bahan organik, asam organik, hasil dekomposisi masa kelapisan bawah, dan perkembangan horizon. Selanjutnya adalah topografi, perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah termasuk perbedaan kecuraman atau bentuk lereng. Pengaruh topografi dalam proses genesis ini adalah perkembangan profil tanah. Profil tanah adalah lapisan-lapisan ada tanah yang terbentuk sesuai dengan masa pembentukan tanah. Jadi ada jumlah air hujan yang dapat meresap atau disimpan oleh massa tanah, kedalaman air tanah. Semakin topografinya semakin tinggi, maka keterjangkauan kedalaman tanahnya juga akan semakin dalam. Besarnya erosi air yang dapat terjadi dan arah pergerakan air yang membawa bahan-bahan terlalu dari tempat yang tinggi di tempat yang rendah. Sifat tanah yang dipengaruhi oleh topografi adalah ketebalan solum atau ketebalan tanah bagian atas. Dan BO adalah bahan organik pada horizon O. Kadar bahan organik pada horizon O dan air tanah. Yang ketiga, warna, temperatur, taraf perkembangan horizon. Yang D, reaksi tanah dan kadar garam mudah larut. Sedangkan E, jenis dan taraf perkembangan lapisan padas. Yang F, sifat bahan induk tanah. Sedangkan waktu itu adalah juvenil, mulai pelapukannya sebagian besar masa asli regosol tua. Viril, laju pelapukan optimum, kebanyakan bebatuan mulai terpecah, mineral sekunder telah terlalut. Senil, proses pelapukan lanjut, kecepatan pelapukan menurun.
sedangkan mineral tahan lapuk masih bertahan lama. Sedangkan berakhirnya proses pelapukan laterit. Selanjutnya adalah profil tanah, adalah penampang vertikal dari tanah yang menunjukkan susunan horizon-horizon yang menyusun profil tanah berturut-turut dari atas bawah adalah horizon O, A, B, C. Sedangkan horizon yang menyusun volume tanah adalah hanya horizon A dan B. Ini adalah struktur horizon atau profil tanah. Horizon O ditemukan terutama pada tanah hutan yang belum terganggu, merupakan horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral. Horizon A ditemukan di permukaan tanah yang terdiri dari campuran bahan mineral, merupakan horizon aluviasi, yaitu horizon yang mengalami pencucian. Sedangkan horizon B, horizon iluviasi, penimbunan dari bahan-bahan yang tercuci di atasnya. Sedangkan horizon C, bahan induk sedikit terlapuk. Sedangkan horizon D, batuan keras yang belum terlapuk. Ketika kita lihat kondisi pelapisan tanah ini di setiap tempat akan berbeda-beda. Horizon O jarang sekali ditemukan karena itu hanya untuk tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Rata-rata tanah itu langsung ke horizon A, B, atau C. Atau tanah yang dia langsung ke horizon C atau D karena adanya erosi, karena adanya patahan, lipatan, maka akan menghilangkan lapisan tanah bagian O, A, dan B. Demikian perkuliahan kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, salam geografi.